Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para peserta didik yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dilancarkan urusannya, setiap urusan kita disukseskan oleh Allah dan berdoa dapat keberkahan dari Allah setiap urusan kita. Amin. Kita telah sampai kita telah sampai kepada malaikat, ya, termasuk tugas-tugasnya malaikat Jibril. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tugas yang telah lalu, yaitu tugas malaikat Mikail, ya, mengatur hujan dan pepohonan. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada para nabi dan rasulnya, ya. Nah, bagaimana dengan malaikat Israel? Israel bertugas menyabut nyawa, ya, termasuk dirinya sendiri. Nah, kemudian malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Ya. Ini dalam hadis ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Ya, kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy, menantikan bilakah ia diperintahkan. Ya Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, apakah sangkakala itu? Rasulullah menjawab, bagaikan tanduk dari cahaya. Saya nanya, bagaimana besarnya? Jawab Rasulullah, sangat besar bulatnya. Tanya, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi. Besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, untuk menakutkan, kedua, untuk mematikan, dan ketiga, untuk menghidupkan kembali dan membangkitkan. Ya, nanti ketika hari kiamat akan ditiup trompet itu oleh malaikat Israfil. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir merupakan dua malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati dalam kubur. Ya. Yang ditanyakan adalah ketika fitnah kubur adalah man rabbuka, siapa Rabbmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ya, man madinuk, ya, apa agama. Ya. Pertanyaan singkat ini adalah mewakili perbuatan kita di dunia. Ya, kalau perbuatan kita bagus, keimanan kita kuat, keimanan kita bagus, ibadah kita baik, hubungan dengan manusia, sesama manusia baik, maka ini sudah mewakili. Ya. Artinya, apa yang kita lakukan di dunia, kita akan bisa menjawab dengan mudah. Jika keimanan kita kuat, insya Allah kita akan bisa. Tapi kalau keimanan kita lemah, bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak akan bisa menjawab. Atau menjawabnya salah. Lanjut, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia bersama Atid. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menugaskan dua malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seorang hambanya. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ya, ya. Raqib Atid, kalau Raqib tadi mencatat kebaikan, Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Ya, Raqib dan Atid sangat jujur. Ya, ketika diperintahkan oleh Allah, maka yang ada adalah sami'na wa ta'na, mendengar dan taat. Ya, tidak akan bermaksiat, tidak akan pernah menolak perintah Allah. Malaikat Malik, ya, malaikat adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka berseru, hai Malik, malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Kenapa mereka, orang ahli neraka, bilang begitu? Karena ketika dia disiksa di neraka, dia akan hidup lagi. Disiksa lagi, mati, hidup lagi, terus seperti itu. Keinginan mereka membunuh, supaya apa? Kalau sudah bunuh kan sudah selesai. Padahal ketika di neraka, ya, ketika disiksa, mati, hidup lagi. Ya, ketika kulit mengelupas, kasih lagi, terus, ya, tidak akan pernah mati, ya. Artinya hidup lagi.
lagi, itu tidak akan pernah mati. Ketika disiksa, kulit mengelupas, tumbuh lagi kulit baru, disiksa lagi, kulit mengelupas lagi, tumbuh lagi kulit baru, dan seterusnya seperti itu. Disiram dengan air panas mendidih dengan sepanas-panasnya, kulitnya mengelupas, mendidih, kembali lagi utuh seperti itu, disiksa lagi, terus seperti itu. Tapi orang-orang yang beriman, yang masih ada keimanan di dalam hatinya, insya Allah akan keluar dari neraka, akan masuk surga. Tapi orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah SWT, tidak ada iman sama sekali, maka dia akan disiksa di neraka abadan, ya, selama-lamanya. Malaikat Ridwan adalah bertugas menjaga dan mengawasi surga. Nah, tapi gambaran surga tidak seperti ini ya. Surga itu tidak pernah terbetik, ya, tidak pernah tergambar, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata. Tetapi gambarannya digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu, begitu sangat indahnya, ya, begitu mempesonanya, ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan, jelas ya. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan karena akan dicatat, diawasi. Allah Maha mengawasi, tapi juga Allah juga punya anak, juga punya makhluk, ya, malaikat yang selalu mencatat setiap gerak-gerik kita. 3, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Artinya hal-hal yang gaib yang tidak nampak. Menambah rasa syukur kepada Allah SWT, ya. Kemudian menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Menumbuhkan cinta kepada amal saleh. Semakin giat dalam berusaha, dalam beribadah, dan apapun aktivitas kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ya, maka insya Allah semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT dan akan dibalas apa yang akan kita lakukan itu. Kalau kita banyak berbuat kebaikan, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan di surganya Allah. Amin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.